Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biomasa. Pengertian biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba, menjadikan biomasa sebagai sumber untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Menjadi sangat menarik sebab biomasa merupakan bahan yang dapat diperbarui. Cara memperoleh energi biomasa. Pertama, pembakaran limbah atau sampah organik yang bersifatnya kering, yaitu limbah yang berasal dari pembuangan rumah tangga, industri, ataupun dari pertanian. Kedua, fermentasi dari limbah basah yang ada di sekitar, misalnya dari limbah kotoran hewan. Mengolah limbah tanpa menggunakan oksigen akan menghasilkan biogas dan kandungan metana mencapai hingga 60%. Keunggulan biomasa. Biomasa adalah salah satu sumber energi alternatif yang bersumber dari tanaman yang dapat tumbuh kembali apabila dikelola pada jenis lahan yang sama. Biomasa bermanfaat dalam mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung. Kelemahan biomasa. Pertama, sumber biomasa berupa kayu yang digunakan untuk kayu bakar dan dapat menimbulkan efek perubahan iklim yang lebih buruk dibandingkan energi fosil. Oleh karena itu, penggunaan kayu sebagai sumber energi sebaiknya berasal dari kayu limbah pabrik dan bukan dari kayu hasil penebangan hutan. Kedua, penanaman kayu memerlukan lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan energi biomasa. Akibatnya, lahan untuk tanaman pangan akan digantikan oleh tanaman pohon, sehingga timbul ancaman kelaparan. Pemanfaatan energi biomasa. Pertama, biobriket. Briket adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara dimanfaatkan sehingga bentuk menjadi lebih teratur. Briket yang terkenal adalah briket batu bara, namun tidak hanya batu bara saja yang bisa dibuat menjadi briket. Contohnya, biomasa lain yang dibuat menjadi briket adalah sekam, arang sekam, serbuk gergaji, serbuk kayu, dan limbah-limbah biomasa yang lainnya. Pembuatan briket tidak terlalu sulit, alat yang digunakan juga tidak terlalu rumit. Yang kedua yaitu liquefaction. Liquefaction merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi, biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cairan dengan peleburan. Bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Pada bidang energi, liquefaction terjadi pada batu bara dan gas menjadi bentuk cairan untuk menghemat transportasi dan memudahkan dalam pemanfaatannya. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya, tetapi saya di sini hanya mengambil 2 saja.